Jadi tujuannya adalah supaya lele ini lebih produktif untuk makannya. Jadi dia dapat bagian makan semua. Jadi seperti itu. Audio Jungle. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, Camkoha. Masuk Paiko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini, di pagi hari ini, saya akan memberi ternak lele saya, yaitu ini, pakan bertipe jenis Min 3. Bisa dilihat. Nah, ini tipe yang Min 3. Jadi pakannya yang kita beri ke lele kita itu sudah besar. Jenis tipenya itu Min 3. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya akan memberitahu bagaimana cara memberi dengan menebar benih ke lele ini dengan baik dan benar. Ikuti kegiatan kita kali ini. Oke. Jadi untuk kolam ini kita tebar benihnya, kita kelilingi teman-teman. Jadi tujuannya apa? Untuk supaya dikelilingi pemberian pakan itu agar lele yang bagian kecil atau yang besar itu mendapat makan semua tanpa terkecuali. Makanya kita tebar ke seluruh kolam ini. Jadi kita kelilingi seperti mengelilingi lingkaran seperti itu. Oke, ini prosesnya. Jadi kita pinggir-pinggir dulu. Kita kasih tujuk. Kita kasih tujuk. Nah, pinggir-pinggir. Setelah mengelilingi kolam pinggir-pinggir seperti ini, barulah kita tebar yang bagian tengahnya. Baru kita tebar bagian tengah seperti ini. Jadi tujuannya adalah supaya lele ini lebih produktif untuk makannya. Jadi dia dapat bagian makan semua. Jadi seperti itu. Oke, kita taruh. Oke, udah habis teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah melakukan kegiatan barusan, yaitu menebar pakan ke kolam ini. Jadi yang saya tebar tadi dengan
berat pakan sebesar 240 gram. Bagaimana cara saya mendapatkan nilai 240 gram tersebut? Jadi sebelumnya harus kita menghitung nilai persentase FCR. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai persentase perhitungan nilai FCR? Maka kita harus menghitung dengan menggunakan rumus FCR-nya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap berada di channel kita, Budiarjo Channel. Kita melakukan kegiatan itu menghitung persentase FCR atau Food Conversion Rate pada tebar pakan di kolam lele ini. Agar apa? Agar tujuannya ketika saat panen, efisiensi pengeluaran pakan dengan mendapat persentase keuntungan itu akan sesuai dan berimbang dengan pakan yang selama kita berikan ke lele ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap berada di channel Budiarjo Channel. A few moments later. Pada konten video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan nilai persentase FCR atau Food Conversion Ratio. Adapun FCR atau rasio konversi pakan ini tujuannya kita lakukan adalah kita dapat mengetahui besar persentase efisiensi penggunaan pakan dalam jumlah pakan yang habis diberikan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan. Dengan kita mengetahui nilai FCR ini, maka kita dapat memperkirakan berapa total pakan yang diberikan, yang ditebar di kolam dengan total bobot ikan sampai panen, dan kita dapat mengetahui juga berapa persentase keuntungan yang kita dapat per 1 kg daging ikan tersebut jika kita menghitung nilai persentase total FCR tersebut. Untuk mengetahui cara menghitung persentase FCR, maka simak pembahasannya pada video kali ini. Estimasi pakan yang dibutuhkan anakan lele dalam satu hari menggunakan PF 1000 atau Prima Feed 1000. Adapun perhitungan yang nanti akan kita hitung yaitu untuk penebaran lele sebanyak 1000 ekor lele dengan ukuran awal lele yaitu 3-5 cm. Adapun banyaknya lele, ukuran untuk 3-5 cm per kilogram itu dalam 1 kilonya terdapat 110-150 ekor, teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita nyatakan untuk 1000 ekor itu kita anggap misalnya dalam per kilonya ada 120 ekor. Jadi penebaran benih lele total keseluruhan yaitu ada 1000 ekor. Maka perbandingannya yaitu nilai penebaran benih lele totalnya 1000 ekor dalam per kilonya ada 120 ekor. Jadi satuan ekornya kita coret. Jadi tinggal kilogram. 1000 dibagi 120 ada 8,3 kg. Nah, barusan kita sudah dapat nilai perbandingan antara total ekor lele yang ditebar per 1 kg dalam wadah yang akan kita teliti ini, yaitu 120 ekor. Jadi perbandingannya dapat 8,3 kg. Nah, yang kita jadi bahan pembicaraan di sini adalah berapa sih kebutuhan pakan per harinya. Jadi kita hitung dengan menggunakan persentase rumus FCR, yaitu total pakan yang diberikan dalam satuan kilogram per total bobot ikan secara keseluruhan dalam satuan kilogram. Kemudian total yang akan digunakan pada pakan saya pada hari kali ini yaitu habis sebanyak 40 kg.
Kemudian total pas saat panen itu ada 35 kg. Jadi 40 dibagi 35 hasilnya 1,14. Jadi ini untuk persentase perbandingan antara total pakan yang ditebar per total panen yang nanti akan didapat. Jadi persentasenya udah dapat, yaitu sebesar 1,14%. Dalam persentase maka nilainya kita kalikan persenannya. Jadi nilai perbandingan hasil tebar lele tadi ada 8,3 kilo dikali persentase FCR, maka didapat nilai 1/11 kilo atau 0,09 kilo. Jadi dalam satu hari persentase FCR yang dihabiskan dari pakan yang kita tebar itu untuk satu harinya ada 0,09 kilo teman-teman, atau 1/11 kilonya dalam sehari, seperti itu. Nah, untuk kali ini dalam penebaran pakan itu ada 3 kali sehari dalam kita kasih tebar pakan itu, yaitu pagi, sore, dan malam. Adapun pagi yang kita kasih yaitu ada jam-jamnya, antara pukul 8 pagi sampai jam 9 pagi idealnya. Kemudian sore idealnya diberi pakan yaitu jam 4 sore sampai jam 5 sore. Kemudian malam ideal diberi pakan yaitu jam 9 sampai jam 10 malam. Kemudian selanjutnya kita menghitung perbandingan pemberian pakan per PSM. PSM itu kepanjangan dari pagi, sore, dan malam. Jadi saya singkat, pagi, sore, dan malam itu adalah PSM. Perbandingannya adalah nilai persentase FCR tadi 0,09 dibagi 3 PSM, pagi, sore, dan malam. Jadi didapat 0,09 dibagi 3, hasilnya 0,03. Oke, 0,03 itu dalam satuan kilogram. Jadi dalam 1 kilogram itu kan ada 1000 gram. Maka kita konversi dari satuan 0,03 kilogram tadi kita jadikan ke gram. Jadi hasilnya ada 30 gram. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pagi yang kita tebar pakan itu ada sebanyak 30 gram, sore ada 30 gram, dan malam juga 30 gram. Jadi total dari persentase FCR tadi ada 0,09 itu kita jadikan ke gram ada 90 gram. Jadi 0,09 dikali 1000 dapatlah 90 gram. Itu per satu hari. Makanya kita bagi dalam 3 segmen tadi PSM atau pagi, sore, malam. Pagi ada 30 gram, sore ada 30 gram, dan malam juga 30 gram. Untuk formulasi ini, khusus malam, pakan yang kita beri ke lele itu harus diperbanyak. Karena sifat lele itu bersifat nokturnal atau hewan yang beraktivitas di malam hari. Maka daripada itu, lele lebih agresif mencari pakan di malam hari, dan persentasenya di malam hari itu juga lebih diperbanyak. Misalnya, contoh ini ya, pagi ada 20 gram, sore kita beri 30 gram, dan malam 40 gram, tapi totalnya sama. Total keseluruhan untuk per hari itu ada 90 gram. Jadi kita variasikan saja. Khusus untuk malam, pakan yang ditebar itu lebih diperbanyak, seperti itu. Walaupun perbandingannya tadi perbandingan dari persentase FCR itu cuma 30 gram, tapi kita variasikan saja, untuk malamnya kita lebih perbanyak. Dan untuk catatan, perhitungan ini hanya untuk anakan lele yang masih makan tipe PF
1000 atau Primafit 1000. Jadi tipe pakan PF 1000 ini kita kasih ke anakan lele itu dengan berat 10 kilo. Nah, gimana caranya? Dalam per hari yang kita beri itu ada 90 gram, per segmen pagi, sore, dan malam ada 30 gram. Itu saya pakai PF 1000 itu biasanya sampai 35 hari. Nah, bagaimana caranya? 10 kilo itu harus habis dalam seharinya, pokoknya dibagi 90 gram. Seperti itu, sampai habis 90 gram itu nanti akan berganti pakan 781 min 2 dan 781 min 3. Untuk sampai panen itu pakai yang min 3. Tapi persentase semakin di atas 35 hari lele itu persentase FCR-nya juga kita naikkan seperti itu. Biar apa? Biar lele kita akan cepat tumbuh menjadi besar seperti itu. Makanya dia harus kita bandingkan persentase FCR-nya. Untuk pembuktian bisa kita lihat, misalnya kita setiap per kilogram pakan dijual itu ada 10.000. Kemudian biaya produksi untuk menghasilkan 1 kg daging itu berapa? Ini pembuktiannya biar kita dapat mendapatkan hasil keuntungan. Jadi biaya pakan itu adalah jumlah pakan untuk menghasilkan 1 kg daging FCR dikali harga pakan. Jadi persentase tadi dapat persentase FCR itu 1,14. Itu kalau persentase pengali dengan perbandingan. Tapi kalau untuk mencari keuntungan kita hanya satuan menggunakan kilogram. Jadi 1,14 kilo dikali per 1 kilonya itu ada 10.000. Totalnya 1,14 kali 10.000 jadi 11.400. Artinya dalam toke itu menghargai dalam 1 kilo itu dihargai sebesar 18.000. Jadi 18.000 dikurang 11.400. Artinya kita sudah mendapat untung dalam 1 kilo kita tebar pakan dengan menggunakan rumus FCR ini, kita sudah mendapat keuntungan sebesar 6.600 dalam per kilonya, seperti itu. Karena dalam toke yang biasa saya jual lele itu dihargai 1 kilonya sebesar 18.000. Maka 18.000 itu dikurang total persentase FCR itu 11.400. Didapatlah nilai keuntungan yaitu per kilonya kita mendapat keuntungan 6.600. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat tabel berapa sih persentase FCR untuk lele dan jenis-jenis ikan-ikan lainnya. Oke, kita lihat. Nilai FCR antar spesies dan ukuran ikan itu berbeda-beda. Semakin kecil nilai FCR, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. FCR tidak disarankan lebih dari 2 demi keefektifan dan keekonomisan usaha budidaya. Nilai FCR dapat kurang dari 1 jika ikan dipelihara dalam kolam yang banyak mengandung pakan alami. Ikan dapat makan baik dari alam maupun pelet. Namun, sangatlah sulit mencapai FCR kurang dari 1 sebab ikan juga harus menggunakan pakan untuk metabolisme, pencernaan, respirasi, rangsangan panas, osmoregulasi, energi, dan aktivitas kehidupan lainnya. FCR akan bervariasi pada tiap spesies, ukuran, aktivitas ikan, parameter lingkungan, dan sistem budidaya. Sumber catatan dokter ikan.